Misalnya dia dapat income, nah dapat income, saya sudah income, itu kan dia nggak boleh lebih. Kalau dia sudah buat, oh ini kita 1 juta, padahal yang bisa digunakan. Makanya ketika dia mundur, yang dirimain itu yang 100 jutanya. Makanya itu yang saya keluarkan buat Ini alhamdulillah selesai sesi sekitar 1 jam lah ya. Kita sesi talk show bersama Dude Herlino dan dari Dana Syariah. Ini Bun Ai lagi ngobrol-ngobrol sama orang AFSI, terus nyariin IT-nya Bun Ai, ternyata dia lagi videoin. Masya Allah tabarakallah ya. Dan ini sebelum sesinya Bun Ai itu ada Remoncin. Siapa nih yang suka nonton tentang keuangan, dia pasti tahu banget ya. Kalau ngomongin insecure udah nggak ada lawannya di sini. Bun Ai insecure banget, bisa dilihat MC di sini tuh profesional semua. Semuanya menggunakan barang-barang branded, baju-baju yang luar biasa. Sementara sama Bun Ai itu beda jauh banget. Sebenarnya Bun Ai pengen banget sih spill untuk acaranya, cuman karena memang ada ketentuan yang nggak boleh, jadi Bun Ai cuma bisa spill tipis-tipis. Nanti insya Allah kalau misalnya udah boleh lagi di spill bagian-bagian yang udah Bun Ai kirim, insya Allah Bun Ai bakalan info sama teman-teman di YouTube keluarga Bun Ai. Teruslah belajar sampai kita merasa kita tidak pernah pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah tabarakallah, akhir tahun ini menjadi tahun Bun Ai yang paling susah banget ngatur jadwal online. Karena jeleknya Bun Ai adalah tidak punya stok video. Kayak hari ini Bun Ai tuh dubbing di jam 5, mudah-mudahan bisa upload ya. Ya balik lagi teman-teman. Bagi sebagian orang itu mungkin biasa, tapi tidak bagi Bun Ai. Karena jujur Bun Ai bukan dari basic keuangan seperti teman-teman financial planner lainnya, mohon maaf. Yang memang dia kuliahnya itu keuangan, bahkan ada yang lulusan luar negeri. Nah kalau Bun Ai itu ibu rumah tangga yang benar-benar tadinya tuh kontennya pengen di parenting. Ternyata Allah tuh memiliki jalan lain dan kita itu memang harus terus keluar dari zona nyaman. Sehingga kita tahu bahwa Allah itu selalu aja menitipkan kekuatan di tengah harapan. Ini mohon maaf banget ya kalau tiba-tiba suaranya jadi jelek, karena kebetulan ini handphonenya Bun Ai rada-rada error, kebanting ya sama baby Agni. Tapi semoga tidak menghalangi apa yang Bun Ai sharing di hari ini. Oke, sebenarnya kegiatan kemarin itu full 1 jam, tapi karena ada ketentuan gak boleh upload, makanya Bun Ai rangkum materinya di Zoom Bun Ai nanti tanggal 8 Desember. Itu free gratis, berjudul Strategi Cerdas 2024 Bebas Pinjol dan Riba. Teman-teman yang mau ikutan boleh banget, nanti langsung aja bergabung di grup. Untuk linknya Bun Ai taruh di description box ya. Kemarin tuh ya Bun Ai sempat gak boleh masuk gara-gara mungkin agak kelihatan beda ya. Karena kan acara kemarin tuh nyaris 80-90% tuh kaum milenial. Nah tapi kembali lagi, memang sudah rezeki itu gak bisa tertukar dan selalu tertakar dengan baik. Alhamdulillah Bun Ai bisa masuk. Dan pernah gak sih Bun Ai mengalami sisi-sisi insecure banget? Pas kemarin nyampe sana aja tuh Bun Ai ada rasa pengen pulang sebenarnya. Cuman ya udah nanti aja Bun Ai ceritain tentang bagaimana kita menyikapi insecure kita menjadi sebuah peluang. Tapi hari ini kita bakalan ngebahas mana semangat-semangat dari dari para subscriber keluarga Bun Ai. Boleh dong, apa kabar nih semuanya? Tulis-tulis di kolom komentar. Dan kira-kira kita mau ngebahas tentang apa di akhir tahun? Boleh banget saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Ini serius suaranya jadi gak enak ya. Gak apa-apa ya teman-teman. Jadi Bun Ai hari ini mau ngebahas memberi energi terhadap uang atau rezeki. Nah kalau teman-teman ngerasa uang itu adalah sebuah tujuan bukan jembatan, maka bersiaplah, kita gak akan pernah punya uang. Nanti di next video Bun Ai juga bakal bikin video tentang kenapa ya kok uang semakin dikejar tuh semakin jauh. Ternyata memang ada strateginya tersendiri. Kenapa Bun Ai berani untuk upload video seperti itu? Karena memang udah Bun Ai rasain, dan juga beberapa tim yang dekat sama Bun Ai udah ngerasain bagaimana ketika kita merubah mindset itu bisa terjadi hal-hal yang tadinya kita pikir tuh nggak mungkin. Oke, jadi yang pertama, banyak banget kan yang ngomong uang itu selalu ada kalau pas boros, tapi pas hemat kayak nggak ada rezekinya gitu.
Kalau Bun Ai mau balikin, banyak kan yang lagi hijrah tiba-tiba dapat ujian dari Allah tuh besar banget. Apakah ketika mereka bilang kok pas hijrah ibadahnya bagus, ujiannya banyak banget ya? Atau terus mereka bilangnya kayaknya pas nggak ibadah tuh nggak tobat hidupnya lancar-lancar aja. Nah dalam Islam tuh dikenalkan yang namanya istidraj. Jadi dimana Allah tuh kayak males aja gitu. Bukan gak mau ngeazab tapi emang sengaja diberikan kebaikan-kebaikan dia di dunia sehingga nanti di akhirat dia nggak bisa meminta balasan atas kebaikan-kebaikannya di dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa nih kok hidupnya lancar-lancar aja tapi pas ibadah kok malah nggak punya, malah ujiannya banyak, bisa jadi itu memang pertolongan Allah untuk menggantikan ya momen-momen kita untuk mendapatkan pahala lebih. Tapi kembali lagi sama seperti orang yang bilang, kok ketika makan sehat kita sedikit salah aja tuh malah sakit. Betul, karena tubuh biasa makan sehat, ketika ada racun sedikit maka dia akan ngerasain sakit. Jadi memiliki alarm alarm yang jauh lebih kuat teman-teman. Oke, sama ketika teman-teman ngerasa kok kalau aku boros uangnya selalu banyak ya, kalau hemat kok kayak nggak ada rezekinya. Nah kita bermain di pemikiran. Jadi uang itu bisa banget kita kasih energi mau negatif atau positif. Contoh teman-teman yang selalu ngasih uang itu energi negatif. Jika dibiasakan dipakai untuk konsumtif maka akan selalu konsumtif. Bahkan ketika uangnya udah nggak ada aja, teman-teman tuh akan berpikir bagaimana caranya menghadirkan uang yang belum sanggup alias berhutang untuk sesuatu yang konsumtif. Sebagai contoh, Bunda sering banget info orang yang biasa menggunakan kartu kredit dengan minimum payment atau menggunakannya untuk keinginan. Ketika dia bayarkan kartu kredit, dia itu nggak berpikir bagaimana caranya nih aku nggak pakai kartu kredit lagi. Tapi ya udah, ketika selesai dibayar, ya udah kita belanjain lagi. Karena sebenarnya energi itu dari pembiasaan, nggak percaya ya. Contoh yang biasa ngonten kayak Bun Ai. Kalau udah sehari nggak ngonten tuh kayak besoknya nggak ngonten biasa-biasa aja. Terus kayak gitu kayak ngerasa nggak ada yang kurang. Tapi kalau setiap hari ngonten itu ketika nggak ngonten itu akan selalu kayak ada yang kurang. Sama ketika kita biasa produktif nih, nanti Allah tuh akan stabilkan semuanya. Bun Ai bakal bahas di next video bagaimana Allah bisa menstabilkan income kalau kita punya pemikiran yang positif. Nah sebaliknya nih ya, kalau uang kita berikan energi yang positif, kita biasakan dia untuk menabung, maka kita akan produktif. Sehingga ketika uang itu hadir, yang hadir muncul di pikiran bawah sadar kita adalah bagaimana caranya menabung. Nah ini nih poin kedua, yang kenapa sih kok bisa ya kalau pas boros banyak uangnya, pas hemat malah seret rezekinya ya. Tapi sebelum kita bahas ke poin kedua, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Jika berkenan dan dirasa bermanfaat, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Poin kedua ini menjadi kunci menurut Bun Ai. Jadi ketika uang dikeluarkan dengan bahagia, kita sering dengar kayak gitu ya, maka ia akan datang dengan teman-temannya lebih-lebih. Jadi kalau teman-teman pas belanja itu bahagia, ya udah karena bahagia, karena sukacita, uang itu akan datang kembali. Tapi ingat, akan untuk belanja lagi, bukan untuk menabung. Karena yang membuat bahagia itu adalah membelanjakan uang, bukan menabungkan uang. Oke, kita balik lagi ke energi yang positif. Dimana kalau kita keluar uang dengan menabung itu kita nggak ikhlas ya, kita nggak kayaknya tuh ngerasa ringan, maka uang itu akan susah ditabung. Karena ketika kita mau nabung, kita nggak seneng, kita ada rasa berat menabung itu. Berbeda dengan kita belanja tadi. Kalau kita belanja kita happy, kita seneng, makanya uang datang lagi untuk belanja. Tapi ketika kita menabung itu kita nggak seneng, maka uang itu kayak susah banget ditabungin. Karena ada rasa-rasa apa ya? Rasa nggak ikhlas dan rasa berat. Jadi kalau teman-teman mau energi positif uangnya itu ke tabungan, ketika menabung bahagia. Ketika tabungannya kepake untuk kebutuhan, mohon maaf, bahagia. Karena tujuan menabung bukanlah membeli tujuan keuangan kita. Tujuan menabung utamanya adalah ketika kita punya kebutuhan, kita tidak menyusahkan. Itu dulu mindset yang dibenerin teman-teman.
Wow, terbakar sekali semangatnya Bun Ay ya, udah berapa hari nggak upload. Ditambah ini ngomongnya harus kencang-kencang karena nggak nyampe nih ke suara handphone ya. Semoga tidak mengganggu pendengaran teman-teman ya, suara cemprengnya Bun Ai. Oke, selanjutnya adalah selalu mengikuti keinginan. Jadi energi negatif selanjutnya adalah kita mengikuti keinginan tanpa batasan. Ingat, kalau kita udah biasa happy belanja, kita udah membiasakan hutang, maka suatu saat kita bisa aja kebablasan. Nah, balik lagi, kalau kita nih memberikan energi positif ke uang dengan kalau nabung tuh happy, nabung itu bahagia, nabung itu nggak diingat-ingat, nabung itu ikhlas, ngelihat celengan itu sebahagia teman-teman ngelihat belanjaan, ya, ngelihat aplikasi tabungan tuh secandu teman-teman ngelihat aplikasi belanja marketplace ya, itu insya Allah uangnya itu akan jauh-jauh lebih utuh di tabungan ketimbang di belanjaan. Meski di awal seolah-olah berat, tapi pasti lama-lama akan ringan. Karena uang itu sejatinya adalah benda materi yang terbatas ruang dan waktu. Kalau 50 ribunya teman-teman itu udah ada di belanjaan, gak mungkin ada di tabungan. Dan kitalah penentu yang menjadi raja atau bahkan menjadi budak uang itu sendiri. Nah, gimana nih? Kira-kira penjelasan Bun Ai sudah membantu atau belum? Yuk sharing lagi di kolom komentar. Yuk kita semangat lagi 2024, kita remind lagi bahwa sejatinya manusia itu selalu aja pengen hidup enak. Tapi kembali lagi, tidak ada kesuksesan yang bisa diraih dengan enak-enakan. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda sharing. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.